Ayo, sekali ngomong. Garit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Lia. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh beberapa rekan saya. Jadi di sini sudah hadir Daniel Longarai beserta Franciscus Arianto. Nah, di mana pada kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan tentang implementasi native bias pada aplikasi RapidMiner, di mana dataset yang kita gunakan di sini adalah dataset mengenai penggunaan sosial media. Di mana tujuan dari presentasi kami pada hari ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester dengan mata kuliah data analitik Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Oke, untuk materi pertama, saya serahkan kepada Daniel Longarai untuk menjelaskan tentang dataset yang kita punya. Silakan Daniel. Oke, baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dataset. Langsung dimulai dengan pengertian native bias juga ya. Oke. Native bias sendiri adalah metode klarifikasi data yang berdasarkan probabilitas yang bisa saja terjadi di masa depan. Metode ini dianggap simpel dan efektif untuk diterapkan dalam analisis apapun. Dan di sini kita akan menjelaskan juga tentang datasetnya. Di sini tentang media sosial, kita memiliki 17 variabel tentang media sosial, di mana yang pertama adalah jenis kelamin, yang kedua pekerjaan, yang ketiga sering, di mana waktu yang paling sering dihabiskan untuk membuka, lupa waktu, di mana atau media sosial yang paling membuat saya lupa waktu sekali pakai atau waktu yang saya habiskan dalam satu kali membuka aplikasi media sosial, waktu harian atau waktu yang saya habiskan untuk menggunakan media sosial dalam satu hari, mengganggu produktivitas, membuang waktu, tidak bisa kontrol diri, tidak sadar waktu, FOMO, di mana merasa takut ketika tidak bisa mengakses media sosial, tanpa tujuan, di mana membuka media sosial tanpa tujuan, terpikirkan, yaitu saya memikirkan media sosial ketika sedang melakukan suatu pekerjaan, usaha melepaskan diri, kesulitan melepaskan diri, butuh aplikasi, dan yang terakhir, pernah memakai aplikasi pengaturan waktu. Ini merupakan identifikasi masalah dan terdapat dan juga 17 variabel, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Lia. Oke, terima kasih Daniel. Selanjutnya sekarang kita akan mengimplementasikan nih di aplikasi RapidMiner tentang native bias itu sendiri. Pertama-tama kita harus klik blank process. Jadi kalau misalkan sudah blank process seperti ini, kita membuka lembaran baru. Kemudian habis itu kita import data yang bakalan kita proses. Di mana di sini saya menyimpan data saya pada My Computer. Di sini datanya kita tinggal next. Kemudian di sini specify your data format. Jadi ini kita harus ngeblok data yang mana saja yang kita gunakan. Jadi kita ngeblok semua data yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan di awal datanya itu ada angka, urutan 1, 2, 3, itu kita tidak perlu masukkan. Karena di sini data yang dimasukkan adalah data-data yang diolah saja.
Nah, kemudian selanjutnya pada format your columns-nya. Jadi di sini kita ganti nih. Ini kan laki-laki sama perempuan kan ada 2. Sedangkan di sini polinominal ini artinya lebih dari 1. Jadi kita ganti change type-nya menjadi binominal, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian untuk pekerjaan, kan pekerjaan ada lebih dari 1, jadi kita biarin polinominal. Kemudian di sini sosial medianya, kemudian kita cari lagi yang harus dirubah. Oke, di sini ada 2 nih, di usaha melepaskan diri, jadi kita rubah lagi jadi binominal. Nah, di sini ada 2 opsi, yes or no, jadi kita ubah juga jadi binominal. Kita ubah jadi binominal. Nah, karena berdasarkan yang sudah disampaikan oleh rekan saya Daniel tadi, kita bakalan menganalisis nih, kira-kira dari data sosial media ini lebih dominan mana yang terpengaruh, laki-laki atau perempuan. Maka di sini untuk kolom laki-laki dan perempuan kita berikan label dengan klik change rule, kemudian kita masukin label. Nah, jadi dia otomatis bakalan diblok sendiri. Setelah itu tinggal di next, kita simpan di data, kita ganti namanya. Kemudian finish. Oke, di sini disebutkan canister object at data UASDA. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan huruf kapital, sedangkan untuk name di sini kita harus menggunakan huruf kecil semua. Baru finish. Nah, jadi muncullah datanya. Jadi example set-nya ini bakalan seperti ini. Jadi datanya kita sudah masuk nih ke dalam rapid manner, sudah kita import ke sini. Sekarang kita tinggal desain. Nah, untuk desain itu sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya, Franciscus Arianto, dipersilakan. Yang pertama itu kita import data. Halo Franciscus, silakan. Ya udah mulai. Yang pertama itu kita masuk ke template-nya. Yang pertama ada retrieve level supermi dan kemudian masuk ke split data dan selanjutnya akan diproses ke knife base dan dari knife base akan diproses ke applet model. Dari applet model akan diproses menjadi performance dan di situ akan muncul data hasilnya. Masuk ke resume-nya, Mbak. Masuk ke resume-nya. Halo. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Franciscus. Jadi di sini saya mau menambahkan sedikit, kenapa tadi di awal kita harus menaruh yang namanya label. Label itu bakalan sangat berpengaruh kepada native bias ini sendiri, karena kita harus tahu dulu nih, apa yang bakalan diklarifikasi oleh si metode native bias ini. Nah, oleh sebab itu, untuk setelah kita nginputin data, kita harus split dulu datanya. Data yang di-split di sini kita bagi menjadi 2. Ada data uji dan ada data latih. Di mana data latihnya itu adalah 30%. Jadi 0,3 ini sama dengan 30%. Sedangkan data ujinya itu ada 70%. Nah,
Setelah itu barulah data-data yang tadi bakal masuk ke native bias, bakal masuk ke apply model di model, kemudian baru kita masukin ke lab performance-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada tanda merah, itu artinya ini nggak ada error. Kalau ada error, nanti di sini bakalan ada tanda merah-merah gitu. Sekarang kita run. Nah, setelah kita run atau kita jalankan, maka kita ketemulah hasilnya seperti berikut. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada dua nih. Sample set, performance factor. Nah, di mana example set ini adalah data yang dikelola oleh native Bayes. Kemudian diklarifikasikan dalam performance factor, di sini menggunakan metode decision tree. Jadi native Bayes ini juga dikolaborasikan dengan decision tree. Seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai akurasi class precision dan class recall, ini ada rumusnya. Jadi di sini ada, kita bisa lihat di decision. Oke, di sini kita lihat precision. Di sini positif kelasnya perempuan. Kita lihat positif kelasnya perempuan. Maka true positifnya itu bernilai 33, kemudian true negatifnya bernilai 17, kemudian false positifnya bernilai 28 dan false negatifnya bernilai 5. Di mana nilai akurasinya itu menggunakan rumus. Oke, untuk mencari nilai akurasi kita menggunakan rumus true positif ditambah dengan true negatif dibagi dengan true positif ditambah true negatif ditambah false positif ditambah false negatif, atau singkatnya true positif ditambah true negatif dibagi dengan jumlah keseluruhan data, yaitu kita dapat data 33 ditambah 17 dibagi 83 atau 50 dibagi 83, maka menghasilkan persentase 54,22%. Sedangkan untuk class precision-nya kita dapatkan berdasarkan rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah dengan false positif. Jadi nilai positif semua berada di atas. Jadi kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator, nilainya itu 54,09%. Sedangkan untuk yang di bawahnya itu dengan rumus true negatif dibagi dengan true negatif ditambah dengan false negatif. Kalau dihitung dengan kalkulator dan komputer sini nilainya sama, yaitu 77,27%. Kenapa? Nilai perhitungan dengan kalkulator dan dengan sistem bisa berbeda. Kita lihat tingkat akurasinya itu masih rendah, masih di angka 52,22%. Walaupun lebih dari setengahnya, tapi ya bisalah sedikit-sedikit agak melenceng hasilnya. Nah, sedangkan untuk class recall-nya itu sendiri, dari mana dapat angka 84,85%? Kita bisa dapatkan dari rumus true positif dibagi dengan true positif ditambah false negatif untuk di tabel pertama. Kemudian tabel di sini. Kemudian untuk yang di sini nilainya itu ya kita tinggal balik lagi seperti tadi. Dengan rumus true negatif dibagi dengan true negatif ditambah dengan false positif, maka dapatlah hasilnya. Nah, selain kita dapat menganalisis di sini, kita selain dapat menganalisis tingkat akurasi, precision, atau recall, di mana recall itu sendiri merupakan tingkat sensitivitas data yang kita kelola.
Jadi kita bisa lihat di result-nya, di performance factor. Ini example-nya. Nah, jadi dari sini datanya kita lihat nilai statistiknya. Nah, di sini kan perempuan 61, laki-laki 57. Oke, ini. Sorry. Nah, jadi di sini kan data setnya itu kita ada 83 data. Nah, yang terdiri dari 50 orang perempuan dan 33 orang laki-laki. Tapi berdasarkan uji dari native bias itu sendiri menghasilkan value laki-laki sebanyak 51 orang, sedangkan perempuan sebanyak 22 orang. Kenapa perempuannya malah bertambah? Kenapa laki-lakinya berkurang, kemudian nilai perempuannya itu juga sorry. Di sini kan nilai perempuannya 50, laki-lakinya 33. Di bawah perempuannya 22, laki-lakinya 61. Jadi di sini nilai laki-lakinya bertambah, sedangkan nilai perempuannya menurun. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari performance factor yang tadi. Kita lihat dari sini. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, di mana disebutkan true positif itu artinya apa? True positif itu data yang kita masukkan memang benar, dan nanti hasil ujinya itu juga benar. Sedangkan true negatif, data yang kita masukkan itu benar, tapi hasilnya itu negatif. Sedangkan false negatif, data yang kita masukkan itu salah, tapi hasilnya itu positif. Sedangkan true negatif itu data yang kita inputkan salah, hasilnya juga salah. Jadi diklarifikasikan menjadi 4 data, seperti demikian. Nah, jadi inilah hasilnya dari masing-masing data tersebut. Untuk melihat detailnya, kita bisa visualkan. Nah, di sini kita bisa visualkan dengan bagan. Kita bisa milih mau bagan yang bentuknya line atau yang bar kolom seperti ini, seperti itu. Jadi di sini saya memasukkan value columns-nya itu berdasarkan jenis kelamin, sedangkan dikelompokkan berdasarkan FOMO. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Franciscus tentang FOMO, rasa takut untuk tertinggalan informasi di sosial media, kayak takut kehilangan momentum, seperti demikian. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Apabila salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.